Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 dengan Ahmad Hosni Mubarok dan Devi Nur Aziza. Dan saya sendiri Zaki Muhammad Wahyudi. Ingin mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Barak. Ya, terima kasih untuk Mas Zaki. Saya akan membacakan definisi tentang demokrasi Pancasila. Kata damos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan. Demokrasi bertolak belakang dengan monarki atau diperintahkan oleh raja, ratu atau kaisar. Oligarki diperintahkan oleh beberapa orang. Aristokrasi diperintahkan oleh kelas istimewa. Dan despotisme pemerintahan absolut oleh satu orang. Kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Yang ketiga, dalam buku Pancasila 2012, karya Suparman, penggunaan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hak mutlak untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dalam menggunakan sistem demokrasi yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia, yang pluralisme adalah demokrasi Pancasila. Selanjutnya, sejarah demokrasi. Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang. Semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta di dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah orang di dewan paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa kantor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat favorit mereka pada sepotong kayu atau batu atau kayu. Orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin. Jenis demokrasi. 1. Demokrasi langsung atau direct demokrasi. Yang kedua, demokrasi tak langsung atau representatif atau indirect atau representatif. 3. Demokrasi presidensial. 4. Demokrasi parlementer. 5. Demokrasi otoriter. 6. Demokrasi partisipatif. 7. Demokrasi Islamik. 8. Demokrasi sosial. Selanjutnya keunggulan. 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. 2. Mengutamakan keselaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial. 3. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya penerapan demokrasi. Sejak Perang Dunia II, negara-negara di dunia telah menerima gagasan demokrasi. Namun demikian, tidak semua negara di dunia menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya. Negara-negara yang tidak menerapkan demokrasi adalah Saudi Arabia, Myanmar, dan Korea Utara. Juga beberapa negara lain seperti Kuba, Brunei, dan Vatikan. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Devi. Silahkan dibaca tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yaitu supremus yang berarti kekuasaan tertinggi. Sedangkan kedaulatan rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara ada di tangan rakyatnya. Dalam buku Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi di tahun 1999, karya Dahlan Tahib, teori kedaulatan rakyat berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberi kekuasaan pada wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat. Peran lembaga kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Yang pertama, lembaga legislatif. Yang kedua, lembaga eksekutif, maksudnya lembaga kepresidenan. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan, biasa disebut BPK.
Yang kelima, Komisi Pemilihan Umum, yang biasa disebut KPU. Lembaga legislatif, ada 3. Yang pertama, MPR. Tugasnya, 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 2. DPR. Tugasnya, 1. Menetapkan RAPBN bersama Presiden. 2. Menetapkan RUU mengawasi jalannya pemerintahan. 3. DPD. Tugasnya, 1. Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah. 2. Ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. 3. Memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan, dan agama. 4. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Lembaga eksekutif. Yang pertama, lembaga kepresidenan. Tugasnya, yang pertama, menjalankan undang-undang. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang ketiga, mengajukan RUU. Yang keempat, membentuk Perpu. Yang kelima, mengajukan RAPBN. Yang keenam, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Yang ketujuh, menetapkan perang dan persetujuan DPR. Yang kedelapan, mengangkat duta dari negara lain. Yang kesembilan, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang ke-10, memberi gelar dan tanda jasa. Lembaga yudikatif. Yang pertama, Mahkamah Agung. Tugasnya, 1. Mengawasi jalannya undang-undang. 2. Memberi sanksi atas pelanggaran undang-undang. Ketiga, mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, tugasnya menguji kekuatan undang-undang terhadap UUD. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Tugasnya, yang pertama, mengawasi perilaku Hakim Agung. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang ketiga, mengusulkan nama calon Hakim Agung. Yang keempat, ikut Komisi Pemilihan Umum dalam kurung KPU. Tugasnya yang pertama, merencanakan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, mengkoordinasikan menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Yang keempat, penetapan peserta pemilu. Yang kelima, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Yang keenam, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu. Yang ketujuh, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur undang-undang. Badan Pemeriksaan Keuangan dalam kurung BPK. Yang pertama, tugasnya berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.